rekaman. Permisi Ibu Gunawan, kita sepakati dulu percakapan coaching kita ini. Mungkin saya dulu sebagai coachnya, Oke, Ibu boleh Bu, sebagai boleh. coachnya. Boleh Bu. Ya, Boleh. silakan Ibu Gunawan sebagai coach yang terlebih dahulu. Oke ya, terima kasih Bu. Terima kasih Ibu Nana atas kesepakatan yang kita sepakati hari ini. Semoga percakapan kita sampai akhirnya bisa berjalan dengan lancar dan jaringan bisa mendukung. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Gunawan. Oke, Alhamdulillah. Ibu Nana apa kabar? Alhamdulillah, sore ini baik. Walaupun cuaca Alhamdulillah. sedikit mendung ya, Ibu. Iya sama-sama Bu ya. Alhamdulillah sama-sama hari ini kita dalam eh, keadaan sehat, dalam keadaan baik. Oke, Ibu Nana. Ibu Nana sibuk kah hari ini? Kalau mau dibilang sibuk ya, yang namanya pekerjaan, tugas itu tentunya tidak habis-habisnya, tetapi bagaimana saya bisa manage waktu saya, punya waktu yang luang, bisa istirahat, bisa eh, kembali santai, tidak Oke, terus-terus menerus dengan rutinitas pekerjaan. Ya, ya oke, Ibu Gunawan, ada apa? oke. Alhamdulillah karena Ibu Nana kebetulan hari ini punya waktu. Eh, Begini, Ibu Nana, sekarang ini saya ada sedikit uh, ingin berdiskusi dengan Ibu Nana. Ibu Nana punya waktu kan? Karena memang selama ini apa beberapa hari kemarin saya sebenarnya ingin menemui Ibu Nana, tapi karena kelihatannya sibuk, maka hari ini saya mencoba lagi mendekati Ibu Nana dan alhamdulillah Ibu Nana punya waktu. Begini Bu, saya mau sharing sedikit tentang keresahan yang saya alami di dalam kelas saya. Hmm, Nah, ya. Oke, itu. oke, Nah, silakan. Semoga ada solusi yang kita temukan bersama ya nanti ya Ibu Gun. Ya, oke, Bu Nana, iya monggo Bu. Bu. Mm, Terima kasih waktunya Bu Nana. ya, kira-kira sebelum masalah ini kita diskusikan lebih lanjut, Iya, apa yang Ibu Gunawan harapkan dari diskusi kita hari ini? oke, terima kasih Bu Nana. Sengaja saya sharing dan berdiskusi dengan Ibu Nana. Satu yang saya harapkan, Hmm? semoga apa yang nanti yang kita diskusikan ini bisa mendapatkan solusi yang terbaik, yang bisa saya terapkan dalam pembelajaran nantinya, pembelajaran berikutnya. Oh, begitu. Oke, oke Ibu Gun. Oke, jadi begini Bu Nana, Ya. eh, ada hal yang ingin saya diskusikan dengan Ibu Nana tentang permasalahan Hmm, yang saya hadapi di dalam kelas. ya, ya, ya. Jadi saat ini saya sedang merasa kurang nyaman. Hmm, Salah seorang siswa saya yang bernama Agus. ya. Agus ini sering datang terlambat ke sekolah. Nah, itu yang ingin saya diskusikan dengan Ibu Nana. Oh, si Agus ya. Siswa kelas berapa itu Ibu kalau boleh tahu? Ini siswa kelas 7. Ini siswa Mm-mm. kelas 7. Ya, itu Ini si Agus siswa kelas 7 di iya, perwaliannya Ibu Gunawan ya. iya ini di perwaliannya saya. Jadi saya merasa bertanggung jawab penuh ini untuk Oh, mengatasi masalah ini. iya Ibu Gunawan, si Agus ini permasalahannya apa? Permasalahan Agus ini, eh, i- anak ini sering datang terlambat ke sekolah. Hampir di Oh, setiap minggunya itu, si Agus ini pasti di antara hari itu pasti ada dia yang datang terlambat. Terutama di pelajarannya saya, IPA. Kebetulan saya wali kelasnya dan saya juga mengajar di kelasnya Agus. Nah, ini, hmm, iya. itu. Bagaimana dengan guru-guru yang lain Ibu Gunawan? Saya sudah cek, eh,
dengan guru-guru yang lain apa ya beragam sih. Hmm. Kadang mungkin di saya IPA, pikir mungkin ya, mungkin sepintas mungkin tempat sih juga saya di apa benaknya saya jangan-jangan ini karena saya wali kelasnya mungkin ya. Iya betul Tapi betul. ternyata bukan alasan itu. Jadi tapi di pelajaran lain ada juga kadang sekali. Mm-mm. Tapi itu. Cuman mungkin kalau mau di ini kayaknya memang harus diatasi lebih awal masalah ini supaya tidak berkelanjutan itu. Mm. Iya Ibu Gun. Apakah Ibu Gunawan sudah memproses melakukan pendekatan begitu kepada si Agus tadi? Oke. Iya, saya sudah pernah memproses anak ini dan apa ya memberikan beberapa pertanyaan tentang alasan kenapa Agus ini sering datang terlambat ke sekolah. Itu saya sudah laksanakan. Iya betul. Jadi apa alasan yang diberikan oleh si anak Agus tadi, Bu? Eh, Kalau selama ini saya melakukan pendekatan, ada beberapa alasan sih menurut Agus yang ketika saya bertanya tentang alasan kenapa dia terlambat, Mm-mm. ada beberapa alasan yang dia kemukakan. Hmm. Tapi alasan yang apa ya namanya, yang paling apa inilah yang Tidak paling masuk akal, tidak masuk akal ini untuk ukuran seumur anak sekolah. ya? Ternyata Agus ini sering bergadang dan Oh, bergadangnya ini ke hal yang negatif. Mungkin di situ memang saya tanyakan bergadangnya kenapa? Kalau bergadang mungkin belajar ya tidak masalah. Tapi mm-mm. ternyata Agus ini begadangnya ini bermain game. Oh begitu. Sehingga Agus ini terlambat pagi untuk datang ke sekolah Oh itu. iya, pengaruh bermain ya, pengaruh bermain Iya, game malam sehingga iya, dia paginya masih ngantuk, iya lambat sehingga bangun. terlambat bangun pagi dan akhirnya Iya, telat datang ke sekolah. iya itu Ibu. Ya Bu Gunawan, jadi Ya. kira-kira langkah apa yang sudah eh, ataupun yang Ibu Gunawan tempuh yang Ah, sudah yang iya, ditempuh untuk menyelesaikan kasusnya anak Agus ini, Bu? iya, yang pertama mungkin seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya sudah memproses anak ini, memberikan pendekatan secara apa namanya orang per orang ya. Selain itu saya juga sudah menasehati anak ini Hmm. agar membatasi waktu bermain game pada malam hari khususnya. Heeh. Nah, selanjutnya saya juga karena Agus ini sering melakukan apa ya kesalahan ini secara berulang, maka saya sudah berkoordinasi dengan guru BK. Oh ya, Kebetulan ya karena kebetulan memang di sekolah saya itu apabila anak seorang siswa sudah melakukan kesalahan secara berulang lebih dari 3 kali, heeh. maka kita sudah apa ya memohon bantuan guru BK. Dan ini Mhm. sudah saya lakukan terkoordinasi dengan guru BK dan juga termasuk orang tuanya. Oh begitu. Supaya sama-sama kita mengawasi. Mungkin saya sebagai wali kelasnya, sebagai gurunya, dengan bapak guru lain yang di sekolah mungkin mengawasi kegiatan Agus selama di sekolah. Mungkin Mmm, kalau di rumah orang tuanya yang kita minta bantuan untuk mengawasi anaknya, terutama pada malam hari. betul betul. Itu. Mmm, Selain itu saya juga eh, sering memberitahukan kepada Agus agar mhm, supaya membiasakan bangun pagi lebih awal. mmm, Mungkin karena Agus ini beragama Islam, Agus mungkin Agus ini kan sudah umur apa ya 12 tahunan seperti itu. Jadi mhm, mungkin kewajiban sholat itu sudah harus dilaksanakan setiap waktu sholat. mhm Jadi mungkin mhm. dengan bangun pagi, bangun subuh lebih awal melaksanakan sholat, secara otomatis itu akan membiasakan Agus disiplin waktu untuk datang pagi ke sekolah lebih awal itu. Oke, ya, mhm. Pada saat, Ibu melakukan pendekatan, menasihati, responnya si Agus itu seperti apa, Ibu Gunawan? Alhamdulillah Agus responnya positif. Eh, Awal-awal sih dia mungkin merasa berat itu ta. Iya, Eh, Positif tapi lama kelamaan saya dekati dia responnya positif artinya dia mhm, punya niat itu iya, punya mhm, niat untuk berubah untuk mengurangi mungkin ya atau kalau menghilangkan sama sekali mungkin
saya rasa butuh waktu yang lebih lama. Tapi kalau untuk merubah sedikit demi sedikit, mungkin dia punya niat. Tapi kembali lagi mungkin apa ya? Saya cek kembali minggu berikutnya setelah saya beri nasihat, apa saya panggil. Ternyata di antara seminggu itu masih ada hari tertentu yang Agus yang datang terlambat itu karena saya sebagai wali kelasnya langsung mengecek kepada guru-guru mata pelajaran yang mengajar di kelasnya itu, Ibu Nana. Ya, seperti itu, Ibu Gun. Ya. Oke. Mungkin begini ya, Ibu Gun. Langkah-langkah yang Ibu Gunawan sudah tempuh itu ya sudah baik, sudah lumayan ini. Namun mungkin untuk memperkuat langkah tersebut, Ibu Gunawan itu bisa membuat manajemen waktunya Ya. sehingga dia dapat menjadi lebih disiplin dan bisa bertanggung jawab. Jadi Ibu Gunawan membuat satu manajemen waktu membuat satu kesepakatan untuk membuat manajemen waktu bersama si Agus tadi, ya, agar dia kembali disiplin dan bertanggung jawab atas dirinya untuk menjalankan ketertiban sekolah, aturan-aturan yang sudah disepakati di kelas, terutama ya Ibu Gun. Ya. Iya. Oke, mungkin apa ya? Saya sangat berterima kasih nih atas saran dan masukan dari Ibu Nana. Dan setelah saya kita berdiskusi, ternyata memang karena kesalahan ini sudah berulang, mungkin saya harus memang membuat satu kesepakatan, langkah tegas mungkin ya, boleh betul. begitu Bu Nana ya. Langkah tegas mungkin terutama tentang disiplin waktu ini. Saya akan mencoba ya. Dengan niat mudah-mudahan anak ini bisa berubah. Maka saya akan mencoba membuat manajemen waktu. Mungkin tidak usah dulu ke orang lain ya, ke disiplin dirinya sendiri dulu. Ya, betul sekali. Disiplin dirinya sendiri dulu, dan insya Allah akan berbuah baik untuk lingkungan sekitarnya. Ya, terima kasih Ibu Nana atas sarannya. Insya Allah saya akan sampaikan kembali. Ibu Nana boleh saya mungkin sharing lagi sedikit? Ya, mari Bu. Oke, begini Bu Nana, kalau misal dalam manajemen waktu ini saya buat dalam bentuk jurnal, kira-kira bagaimana Ibu Nana? Itu lebih bagus supaya dia dapat pekerjaan sehingga perhatiannya ke game itu berkurang. Oke, betul sekali. Oh iya, oke. Ya berarti satu contoh mungkin manajemen waktunya dalam bentuk jurnal itu ya Bu Nana? Iya, betul sekali Ibu Gunawan. Itu bentuk tanggung jawab. Iya, kan supaya dia melihat jelas ya, oh ini ternyata hasilnya saya dalam seminggu ini presentasi kehadirannya saya mungkin terlambatnya sekian. Oke. Jadi nampak mungkin bagi dirinya ya. Iya, jangan lupa perhatian penuh kepada siswa yang seperti ini, Bu Nizia. Oke, pasti insya Allah Bu ya. Ya terima kasih Ibu Nana atas sarannya. Ya sama-sama Ibu Gunawan. Iya, insya Allah apa yang sudah kita diskusikan ini semoga menjadi hasil keputusan yang baik ya. Solusi yang baik bagi masalah yang saya hadapi dan bisa menjadi pembelajaran untuk mungkin teman-teman sejawat yang mungkin mengalami masalah yang sama. Insya Allah saya akan menerapkan ini dan berharap seperti tujuan umum kita tadi, semoga solusi ini sudah menjadi solusi yang terbaik. Itu saja Ibu Nana. Amin, Nawan. Iya. Terima kasih atas saran dan masukannya Ibu Nana. Semoga kita sama-sama bisa sehat, bisa selalu mencerdaskan anak bangsa, bisa menghasilkan anak-anak yang berkualitas. Oke. Luar biasa diskusi kita hari ini. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu Nana. Ya, sama-sama Ibu Gunawan. Alhamdulillah. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itu Ibu Gun. Alhamdulillah. Ya. Untuk tugas pertama dengan permasalahan yang Ibu Gunawan hadapi, saya sebagai coach di sini, Ibu Gunawan sebagai coachnya, alhamdulillah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan di sesi kedua yang bergantian Ibu saya di sini sebagai coach, Ibu Gunawan sebagai coachnya. Oke, Bu, saya. Oke. Ibu, saya awali. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan permasalahan saya sebagai coachnya Ibu. Ibu sebagai coachnya. Oke.
Assalamualaikum Ibu Gunawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nana. Ya, apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah kabar baik, sehat, segar semuanya. Oke. Alhamdulillah, kelihatan Ibu Gunawan sehat. Terus, Ya, eh, Alhamdulillah, Bu. permisi Ibu Gunawan. Ibu Gunawan, Iya. sibukkah hari ini? Alhamdulillah untuk hari ini kebetulan tugas rutinitas saya sudah berkurang. Alhamdulillah saya punya waktu untuk hari ini. Alhamdulillah, Ibu. Begini Ibu Gunawan, saya sedikit mau curhat, Iya, sharing oke. tentang keresahan yang saya alami Iya. di dalam kelas saya. Dan itu Mm. lagi terus-terusan saya pikirkan Ibu Gunawan. Iya, iya, iya. Sebagai guru kelas, kebetulan saya guru kelas SD kan, guru kelas Iya. 6 SD. Mm. Siswa Mm. saya itu berjumlah 20 siswa. Mm. Oke. Mm. Eh, yang terjadi di dalam kelas saya itu, Ibu Gunawan, motivasi belajarnya yang rendah. Sehingga Oh, saya selalu menemukan kendalanya itu pada saat ini ulangan anak-anak itu rata-rata tidak mencapai KKM. oh begitu. 75% itu kayaknya tidak mencapai KKM. Jadi secara tidak langsung saya harus berpikir, ini Mm. kok nilainya seperti ini. Saya mau apakan juga nilainya. Ya, Iya, iya. seperti itu Ibu Oh, Gunawan. Motivasi belajar anak saya di kelas saya itu rendah, Ibu. oh begitu. Oh jadi Hmm, berarti dalam sekelas Nana itu 75% ya iya yang betul. siswa yang apa memperoleh nilai di bawah KKM. Ya, Oke. di bawah KKM, Ibu. Kira-kira oh berarti di sini multi pelajar anak ya. Kalau boleh tahu Ibu Nana, apa yang bisa kita lakukan untuk itu. Namun kita diskusi dulu ya. Hmm. Tapi sebelum kita diskusi lebih lanjut, mungkin saya bisa dengar dulu apa sih yang menjadi kendala Ibu Nana? Apakah memang dari proses medianya atau apa? Nah, yang saya lihat sih, yang saya amati sih di siswa saya itu antusiasnya itu kurang, antusias belajarnya itu sangat kurang, Oke, motivasinya juga kurang. ya ya ya. Mungkin ya saya juga bingung Ibu Gunawan apa yang kurang saya lakukan selama ini dalam kelas saya Ibu. Oke. Eh, Kira-kira menurut Bu Nana, anak-anak tertarik tidak dengan pembelajaran yang Ibu Nana lakukan selama ini? Ya, itulah Ibu, karena selama ini saya melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas itu Hmm. mungkin medianya, karena selama ini saya hanya menggunakan media buku, ya. Hmm. Kemudian Hmm. saya berusaha menjelaskan di papan tulis juga, terus Hmm. eh, sering juga saya memakai alat peraga, tapi alat peraganya itu yang biasa saja. Heeh. Oh iya iya. Iya. Berarti karena masalahnya Ibu Nana, apa siswanya Ibu Nana ini motivasi belajarnya kurang, Mm-mm. mungkin dengan Ibu Nana cuma mempergunakan media sederhana. Ya. Menurut Ibu Nana sudah pernah enggak? Karena tadi mungkin Ibu Nana sampaikan mengajar dengan cuma media sederhana, Yang media cuma dengan buku. ya media buku, dengan cuma Ya. belajar di perpustakaan, mungkin seperti itu ya. Iya, iya Kira-kira betul, Bu. menurut Ibu Nana sudah pernah enggak mencoba metode lain atau cara lain yang bisa digunakan yang mungkin membuat siswa lebih tertarik, lebih aktif dan tidak bosan. Kira-kira menurut Ibu Nana pernah tidak? Ya, kalau metode sih Bu yang selama ini memang saya akui bahwa saya itu keseringan hanya memakai metode ceramah, tanya jawab, diskusi seperti itu. Dan untuk media pembelajarannya itu ya memang itu tadi Bu saya ini hanya memakai buku, terus saya hanya berusaha menjelaskan di papan tulis Oh iya iya. sehingga medianya mungkin yang kurang ya Ibu Gun, Oh iya media iya. ajarnya. Sekarang begini Bu Nana, Ya. mungkin apa ya kira-kira yang bisa kita lakukan agar mungkin Ibu Nana mungkin mencoba agar anak bisa semangat lagi terutama di media ajarnya. Bagaimana menurut Ibu Nana? Apakah mungkin Iya Ibu Gun.
saya akan mencoba pakai media. Ya, karena selama ini yang saya pelajari sudah 3 bulan berjalan ini bersama siswa saya akan mencoba pakai media proyektor. Ya, proyektor pakai infocus begitu Ibu Gun. Terus Iya, boleh dengan saya. mungkin mendesain media ajar saya dengan PowerPoint. Kemudian saya bisa mungkin mendownload ya video-video yang dari Iya, eh, iya. media sosial atau internet yang bisa membantu saya. Iya. Kemudian bisa mungkin saya modifikasi, saya mungkin bisa juga bikin video-video pembelajaran melalui aplikasi-aplikasi yang ada Ibu. Iya, iya. Ya, itu mungkin Ibu ya. Betul itu Ibu Nana, karena begini Bu Nana, ini zaman sekarang ini kan biasanya anak-anak itu lebih senang dengan hal-hal yang baru. Mm-mm. Kalau karena mungkin dulu mungkin kita yang dulu sekolah makin taman buku ya apa mencatat sampai habis ya. Iya, Itu betul. mungkin itu yang ya yang mungkin selama ini yang kita Tapi kan zaman sekarang ini anak-anak berbeda. Mereka pingin hal-hal yang baru, ya mungkin video pembelajaran yang bentuk animasi atau gambar atau game. Apalagi mungkin Ibu Nana diselingi dengan apa ya? Ice breaking lah atau apa ini. Karena Iya. anak-anak sekarang ini sudah zaman modern. Mungkin bahasa lainnya apa ya, zaman milenial kayaknya ya. Iya. Ah, Iya, anak-anak sekarang sudah milenial, Ibu. Itu yang saya tanpa saya sadari sebenarnya. Sehingga mungkin saya akan merubah cara mengajar saya, Ibu, lebih menggunakan media yang kekinian. betul betul. Nah, Ibu Lebih, Nana, ya. seperti tadi Ibu Nana sampaikan, mungkin ada melakukan cara mengajar yang merubah, apa Mm-mm. ya, cara mengajar yang baru. Mm-mm, Kira-kira mm-mm. menurut Ibu Nana, cara mengajar apa yang akan Ibu Nana lakukan? Iya. Itu yang pertama tadi itu, Bu. Saya melakukan yang pembelajaran dengan menggunakan media visual. Oh iya iya Ya, betul. media visual dulu melalui video-video. Kemudian saya akan menggunakan model pembelajaran seperti PBL. Itu mungkin menantang ya, Bu, karena Iya iya. apa namanya? PBL itu berpusat ke siswa. Jadi di situ di PBL itu siswanya yang lebih aktif. Seperti itu. Oke. Kalau saya lihat sintaksnya, Ibu. Iya, apalagi dengan sekarang mungkin ini ya semua menghamba pada murid ya. Ya, Artinya betul. kita sebagai guru memenuhi kebutuhan apa yang diinginkan murid. Oke, Bu Iya. Nana, kalau misal tadi sudah apa namanya direncanakan akan mengubah cara mengajar yang lebih baik. Mm-mm. Sekarang komitmen apa yang mungkin Ibu Nana bisa lakukan selanjutnya? Ya, mulai besok mungkin saya akan mencoba menyiapkan media tadi, Ibu. Oke, oke, sip. Lalu siapa kira-kira yang akan membantu Ibu Nana menyiapkan media ajarnya? Alhamdulillah, insya Allah saya bisa, Ibu. Dan mungkin saya harus berusaha bisa karena selama ini nilai siswa saya, kalau saya bisa bilang itu anjlok, Bu. Ya, Oh, kalau misalkan hanya video kan bisa ada aplikasi download, Bu. Terus oh, saya bisa apa namanya editing melalui aplikasi-aplikasi yang sederhana seperti itu Bu. Kemudian kalau misalkan saya bisa buat video pembelajaran sendiri kan saya bisa menggunakan media Canva seperti itu Ibu. oke. Heeh. Jadi Iya, iya, saya rasa sih tidak terlalu repot, hanya mungkin butuh waktu saya Ibu. Eh, iya, iya. Waktu yang harus banyak waktu untuk melakukan persiapan-persiapan ini. Iya, Ya, seperti itu Ibu Gunawan. iya. Jadi mungkin apa enak ya setelah kita sharing diskusi tentang masalah yang Ibu Nana hadapi, Mm-mm. saya rasa tadi apa ya langkah perubahan yang akan Ibu Nana lakukan itu sudah sangat tepat ya. Dengan perkembangan anak-anak zaman sekarang ya, karena Iya. mereka butuh yang lebih apa ya, yang lebih wow mungkin seperti itu, mungkin kayak selama ini mungkin dengarnya cuma lewat musik, radio atau apa, karena dengan yang lebih tampil, yang lebih keren pasti anak-anak secara apa ya pribadi mungkin lebih antusias untuk Menyenangkan. iya menyenangkan aktif ya, pasti anak-anak lebih senang Ya, menerima materi ya. Itu antusias untuk belajar itu iya ada mungkin Bu ya. iya betul Iya. ya. Ibu Yang Gunawan. otomatis
Ya itu. Hmm. Ya, bagaimana Ibu Nana? Eh, barangkali saya mungkin sangat senang hari ini, berterima kasih kepada Ibu Gunawan. Oke, alhamdulillah. Uh-uh. Ya. Banyak masukan, saran. Jangan pernah bosan Ibu ketika saya Iya, tidak curhat, ya, baik via chat WA maupun dan lain-lain ya Bu ya. Iya, Bu. Saya butuh teman untuk sharing Bu, untuk dalam Kita rangka sama, Bu. peningkatan mutu saya sebagai guru. Kita sama, Bu. Kita di posisi yang sama-sama guru pasti sama-sama punya masalah. Tapi dengan masalah yang berbeda. Artinya tetap masalah yang kita hadapi itu sebagai guru dengan entah teman sejawat, atau dengan lingkungan, atau dengan anak-anak. Tapi saya rasa dengan kita sering berbagi, diskusi, sharing, insya Allah apapun masalah yang kita hadapi itu kita bisa selesaikan bersama. Mungkin Ya, itu saja Ibu. dan lain. Ibu Gunawan, saya berterima kasih sama Ibu sekali lagi Ibu ya. Oke, terima kasih. Semoga Ibu selalu sehat-sehat, kita dapat menjalankan tugas kita dengan amanah. Amin, amanah amin. yang kita jalankan dengan baik. Oke, Ibu Gunawan, amin. terima kasih atas saran dan waktunya. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Gun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nana. Terima kasih. Alhamdulillah Ibu Gunawan, 2 sesi satu Ibu Gunawan sebagai coach, saya sebagai coach, terus sesi kedua ya Ibu Gunawan, kita bikin kesimpulan, refleksi. Pada saat Ibu Gunawan tadi yang pertama kan sebagai coach Bu, untuk merefleksi. Kira-kira Ibu apa yang ini? apa yang kurang Bu? Dari percakapan pertama tadi Ibu sebagai coach ya, saya sebagai coach. Apa yang perlu diperbaiki Bu? Saya kalau saya sih untuk ini di kasus saya tadi, saya sebagai coach dan Ibu Nana sebagai coachnya, saya rasa apa ya, tidak ada sih, semua berjalan dengan baik ya. Semoga artinya, sudah mencapai alur tirta ya Ibu. Iya, semoga, karena tadi kalau mau dilihat tujuannya kita bisa dapat, kita bisa selesaikan, identifikasinya juga dapat, iya ada. Apa ya, rumusan juga ada, rencananya juga ada, rencana aksi yang akan kita lakukan ke depannya itu juga ada, ya perbaiki juga ada. Terus tanggung jawab itu komitmen, komitmen yang akan dilakukan. Iya, karena kita berusaha, kalau ini masalah ada berarti kita harus cari solusi dan harus kita laksanakan. Itu mungkin yang komitmen yang harus kita pegang. Itu mungkin. Iya. Apalagi ya, kalau saya sih untuk refleksi itu kegiatan percakapan tadi, alhamdulillah sudah semua terpenuhi dengan alur tirta tadi. Bagaimana menurut Ibu Nana? Sama Ibu. Tapi kan bukan kita yang menilai, kita merefleksi diri sendiri ini Ibu Gunawan. Iya, insya Allah kita artinya memberikan penampilan yang terbaik itu. Iya, alhamdulillah Ibu sudah selesai. Maaf Ibu Reti, kami sudah selesai melakukan percakapan. Saya sudah selesai Bu, sudah selesai refleksi. Sudah refleksi sudah selesai? Refleksi sudah Ibu. Sudah? Ya. Oke, kalau sudah selesai tolong dicek rekamannya Bu, kalau aman.